Jadi begini teman-teman, di dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sebuah kisah kasus nyata penghilangan nyawa yang pernah terjadi di muara sungai primer P14 Dusun 4 Desa Karangmanunggal, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana pelaku yang tersulut emosi membuatnya gelap mata dan dengan sadar diri si pelaku tega menghilangkan nyawa si target lantaran kesal atas perilaku korban yang kerap memalak. Gongnya adalah setelah tuntas dengan aksi ngerinya, pelaku mencampakkan tubuh si korban ke dalam sungai yang dikenal warga sebagai zona merah atau spot berbahaya yang kerap dihuni oleh buaya-buaya liar yang lapar. Di dalam video kali ini juga teman-teman akan tahu bagaimana nasib si target setelah ia dicampakkan di sungai yang penuh dengan buaya itu. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya. Jadi, begini. Sunoto alias Noto bin Suparman adalah sosok pria desa yang dikenal karena sikap dan tabiatnya. Ia bukan tipe orang yang suka banyak bicara, tapi sekali muncul, orang biasanya langsung paham untuk menjaga jarak. Di lingkungan desa Karangmanunggal, nama Sunoto sudah lama jadi pembicaraan. Banyak warga yang mengenalnya sebagai preman kampung atau orang yang kalau sedang tak punya uang, bisa tiba-tiba datang meminta, bahkan memalak siapa aja yang ia mau. Dari informasi yang berhasil saya dapatkan, Noto sering nongkrong di warung pada malam hari, minum bersama teman-temannya, dan kadang menunjukkan sikap yang membuat orang lain gak nyaman. Noto juga dikenal selalu membawa pisau kemanapun dia pergi, sekadar berjaga, namun justru itu yang membuat warga semakin takut untuk berurusan dengannya. Meski dikenal keras dan suka memalak atau meminta uang, Sunoto tetap punya lingkaran kecil teman tongkrongannya. Dengan orang-orang yang dianggap dekat, ia bisa terlihat santai dan bisa diajak bercanda. Namun karakternya tetap sama, cepat tersinggung, mudah marah, dan lebih suka menyelesaikan masalah dengan cara yang agak keras. Nah, dalam circle pergaulan inilah yang kemudian membawa Noto mengenal seorang temannya yang bernama Agus Prayoga alias Agus 49 tahun. Agus dikatakan dari info yang berhasil saya dapatkan merupakan pria pemilik jukung atau transportasi air yang biasa dipakai sebagai moda transportasi pembelah megahnya Sungai Musi. Entah apakah Agus bekerja sebagai nelayan atau dia adalah owner jukung yang sering menyewakan sampan-sampannya kepada nelayan. Namun secuil informasi mengatakan bahwa Agus adalah salah satu orang yang muak dengan segala tindak tanduk Sunoto yang banyak dikeluhkan warga itu. Agus nggak sendiri, kala itu ada Sriyanto alias Pakto 38 tahun dan Supeno alias Keno 59 tahun yang sepertinya memiliki satu visi dan misi yang sama dengan Agus, mewakili warga yang telah muak atas keresahan-keresahan yang Sunoto lakukan kepada warga. Dan dari rasa yang tak nyaman yang terus terpupuk di hati itulah yang kemudian melahirkan sebuah rencana untuk membungkam Sunoto dengan cara yang sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua hal itu disusun dan direncanakan oleh Agus, Sriyanto, dan Supeno. Jadi begini kronologinya. Di suatu malam di musim kemarau yang basah yang diiringi suara nyanyian jangkrik yang merdu, pada Selasa 13 Juni 2017, suasana di desa Karangmanunggal masih ramai. Di teras sebuah warung kecil milik Bu Sriyanti terdapat 3 orang yang lagi duduk dengan santainya. Mereka adalah Hendrik, Yasir, dan Sunoto yang sejak tadi hanya ngobrol ringan sambil menunggu malam benar-benar berlalu. Kemudian di jam 10 malam Agus Prayogo datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio miliknya. Tak canggung, ia ikut bergabung dan terlibat dalam perbincangan yang ringan. Sambil duduk, Agus katakan kalau ia disuruh Supeno untuk mengambil palu untuk memperbaiki kipas motor sungai yang hendak mereka betulkan. Singkatnya, setelah tak lama berbincang, Agus kemudian pamit sebentar untuk membeli jamu katanya. Tak lama kemudian singkatnya Agus kembali, namun kala itu ia datang bukan hanya membawa jamu, tapi ia juga membawa 3 botol bir besar dan 2 botol anggur merah yang ia belikan khusus untuk dinikmati bersama. Ia buka satu, ia tawari teman-temannya, akhirnya semua ikut minum di malam itu. Di tengah perbincangan yang semakin seru di malam itu, Hendrik sempat bertanya kepada Agus dengan ia katakan, "Kamu nggak pulang, Gus? Nanti ketinggalan perahu." Agus selalu menjawabnya dengan santai. "Nggak mungkin, pasti ditunggu. Nanti sekitar 11:30 lah. Nanti juga saya minta antar Sunoto, biar motor saya dititip di rumah Sunoto." Singkatnya menjelang jam 11:30 malam, Agus lalu berdiri dan mengatakan kepada Noto bahwa ia minta diantar ke dermaga. Noto yang tak curiga mau-mau aja menuruti permintaan Agus yang tak dianggap mencurigakan itu.
Namun sebelum mereka berangkat, dikatakan bahwa Agus sempat mengambil sebuah palu dari bawah sepeda motornya, dan tak lama kemudian Sunoto lalu menghidupkan sepeda motor dan mereka berbonceng pergi bersama di malam itu. Memasuki jam 12 malam, seorang kawan lain yang bernama Mus datang ke warung milik Ibu Srianti. Tak lama setelah Mus datang dan duduk bersama dengan Hendrik sempat bertanya apakah ia melihat Sunoto. Lalu Mus menjawab bahwa ia sempat melihat. Ia katakan, Sunoto dan Agus menuju arah ujung muara. Lalu dikarenakan Hendrik merasa ada yang gak beres, Hendrik lalu meminta Mus untuk mengecek ke ujung muara, memastikan adakah ia menemukan Sunoto dan Agus di sana. Hasilnya 20 menit kemudian Mus kembali dan ia katakan ia tak menemukan Sunoto. Kecemasan Hendrik semakin menjadi, dan lalu dikarenakan hal itu Hendrik kemudian berangkat bersama dengan Yasir dan Mus. Namun dikarenakan malam itu hujan turun dengan lebatnya, akhirnya Hendrik sendirilah yang berangkat mencari Sunoto seorang diri. Langkah kecilnya membawa Hendrik sampai ke ujung muara atau tempat yang ia yakini Agus dan Sunoto berada. Namun setelah tanya sana dan sini tentang keberadaan mereka, tak satu pun yang mengaku melihat Sunoto di malam itu. Tak peduli hujan yang deras dan baju yang kuyup, Hendrik tetap melanjutkan misinya untuk mencari Sunoto. Menjelang pukul 1 dini hari pada Rabu 14 Juni 2017, seorang teman Hendrik yang bernama Arif menelpon Hendrik dan ia katakan bahwa ia melihat ada noda merah dan sepasang sendal jepit di pinggir jalan dekat ujung muara. Tak mau berlama, Hendrik langsung kembali ke lokasi dan benar saja, di tempat itu ia melihat sendal yang sebelumnya dipakai oleh Sunoto bersama bercak noda merah yang tersebar di rumput dan di jalan. Tak mau sendiri, Hendrik lalu memanggil Yasir dan Mus untuk kembali mencari. Namun sialnya pencarian pertama di malam itu gagal total. Hendrik dan tim tak berhasil menemukan baik Agus maupun Sunoto dimanapun itu. Lalu dikarenakan masih penasaran untuk lebih memastikan, mereka bertiga kembali lagi ke lokasi. Setelah lebih serius lagi dalam mencari, akhirnya penasaran mereka terbayarkan ketika mereka menemukan sajam yang tergeletak di pinggir jalan. Arif juga menemukan palu tak jauh dari situ. Warga yang juga ikut mencari juga melihat banyak sekali jejak kaki yang mengarah ke pinggir sungai atau tempat motor sungai dua saudara milik Supeno alias Keno biasa bersandar. Kecurigaan pun semakin menguat. Singkatnya di jam 1:30, mereka kemudian menelpon istri Supeno dan ia minta nomor handphone suaminya. Setelah dapat, Hendrik lalu menelpon Supeno dengan ia katakan, "Pak Geno, apa kamu tadi ke muara ambil penumpang? Ada berapa orang di perahumu tadi?" Dengan santai, lalu Supeno menjawab, "Berdua, saya sama Srianto. Ini saya lagi di penungguan di atas motor sungai." Merasa ada yang janggal, Hendrik menelpon temannya yang bernama Edo di penungguan, minta tolong agar aparat kepolisian perairan menghadang laju kapal tersebut. Dan dari sinilah semuanya semakin jelas. Satuan petugas polisi air Polda Sumsel langsung menanggapi setelah masuknya laporan terkait orang hilang. Tak mau berlama dibentuklah tim untuk melakukan investigasi atas laporan tersebut. Yang kemudian singkatnya setelah investigasi singkat tersebut dilakukan, petugas segera melakukan pengejaran kepada ketiga orang yang dicurigai terkait temuan noda merah, sandal jepit dan palu dengan noda merah di tepi ujung muara. Singkatnya setelah terjadi saling kejar mengejar, ketiga terduga pelaku yaitu Agus Prayoga, Srianto dan Supeno berhasil diamankan. Mereka ditangkap di atas motor sungai dua saudara milik Supeno. Saat ditangkap bersama Supeno dan Srianto, Agus akhirnya mengakui semuanya. Dan dari sinilah sebuah pengakuan tentang bagaimana cara dan di mana mereka campakkan tubuh Sunoto yang menjadi korban. Sungguh membuat polisi dan warga menjadi panik. Dikatakan oleh para pelaku saat dilakukan proses interogasi, mereka katakan bahwa di jam 11 malam, Agus dan Sunoto tiba di jembatan kayu tak jauh dari warung Ibu Srianti. Lalu dikarenakan jembatan lapuk dan rawan patah, Agus dan Noto turun dari motor. Agus minta Noto untuk mendorong motor menyeberang jembatan. Nah, pada saat Sunoto sedang mendorong motor, Agus yang telah bersiap dengan palu yang ia siapkan yang ia ambil dari jok sepeda motornya, langsung saja mengarahkan benda tumpul itu ke kepala Sunoto dari belakang. Dikatakan lebih lanjut, Sunoto sebetulnya sempat ingin melakukan perlawanan dengan mencoba mencabut sajam yang biasa ia bawa dari pinggangnya saat ia terjatuh tersungkur. Namun Agus yang lebih sigap segera mengambil kayu di dekat jembatan dan ia arahkan kayu itu kembali ke arah kepala Sunoto lagi dan lagi hingga Sunoto tak sadarkan diri. Setelah Noto diam dan tak bergerak, Agus lalu memanggil Srianto yang kala itu berada di motor sungai dua saudara milik Supeno.
Tak lama kemudian Srianto dan Supeno datang membantu Agus memegang tubuh Sunoto yang sudah berada dalam air. Sepeda motor milik Agus kemudian didorong, lalu dinaikkan ke atas kapal motor Sungai Dua Saudara. Sebelum mereka bertiga beranjak membawa tubuh Sunoto, tak lupa pisau milik Sunoto mereka buang jauh-jauh dari TKP. Di atas kapal, baju Sunoto kemudian dibuka. Tubuhnya kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung yang telah mereka siapkan. Lalu karung itu mereka beri pemberat berupa kopel, besi, dan batu agar tubuh Noto tetap berada di dasar sungai yang dalam. Dan tempat itu dikenal berbahaya sebab kawasan itu dikenal sebagai tempat yang terdapat banyak sekali buaya liar. Tidak ada data spesifik mengenai jumlah total konflik antara manusia dan buaya di Sungai Musi pada tahun 2017 yang lalu. Namun Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan mencatat total 83 kejadian konflik antara manusia dan satwa liar termasuk harimau, beruang, gajah, dan buaya. Dari jumlah itu, 30 kasus merupakan konflik dengan buaya, menjadikannya jenis konflik satwa liar yang paling dominan pada tahun 2017. Rekonstruksi yang dilakukan selepas ketiganya mengemban status sebagai tersangka. Tak mampulah mereka menunjukkan area mana mereka campakkan tubuh Sunoto. Sebab dari akuan ketiganya, mereka melakukan hal itu di malam hari. Dan yang mereka tahu, mereka mencampakkan di sekitar area Pulau Rimau, titik yang dikenal banyak buaya liarnya. Tubuh Sunoto yang tenggelam ke dasar sungai hingga kini tidak pernah ditemukan. Saya ucapkan duka yang mendalam. Temuan laboratorium kriminalistik kemudian menguatkan semuanya. Noda merah di lokasi kejadian cocok dengan DNA milik orang tua Sunoto. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sekayu, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Agus Prayoga dengan hukuman 10 tahun penjara. Srianto alias Pak To divonis dengan hukuman 9 tahun 6 bulan penjara, dan Supeno alias Geno 9 tahun dan 6 bulan penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.